masih saja keras kepala. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Berani kamu balikan fakta bilang ada tulisannya? Meski aku tidak tahu teknik sakti ini tingkat apa, tapi memang ada tulisannya. Kamu tidak lihat? Baiklah, silakan lanjut berdalih. Tapi cuma modal mulutmu tidak akan bisa membuat hitam menjadi putih. Maharani, bilang ke dia, ada tulisan tidak? Tentu saja tidak ada. Rama, sudah begini keras kepala juga percuma. Aku keras kepala, kamu yang buta. Kamu... Rama, kalau kalah terima akibatnya. Tumpukan kertas sampahmu ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan teknik sakti 9 bintang. Jadi berapa banyak kamu bicara tetap tidak ada guna. Maharani, aku tahu kamu tidak suka sama aku, tapi kamu tidak boleh bohong. Di sini jelas ada tulisannya. Kalau kamu memang cari mati, biar ku berikan kematian yang cepat. Mohon sesepuh dan ketua memutuskan. Cuma tumpukan kertas sampah, mau bicara apa lagi? Lelucon ini sudah waktunya berakhir. Benar, Ketua Guru Agung tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian para bocah ini. Cepat turun dari sini. Ini tidak masuk akal. Dengan bakat Rama, mendapatkan teknik satu tingkat dewa seharusnya tak masalah. Bagaimana mungkin dia dapat kertas putih? Sesepuh utama, sudah begini, kamu masih membelanya. Dia sama sekali bukan jenius. Kalau tidak, kenapa Guru Agung menempatkannya sebagai pelayan? Lihat sendiri, sesepuh utama sudah tidak bisa melindungimu lagi. Menyerahlah. Aku tidak mau menyerah. Kalian semua buta. Aku juga malas bicara denganmu. Kalau kamu tidak mau rusak meridianmu sendiri, biar ku bantu. Tunggu. Ketua Guru Agung ingin bertindak sendiri. Kurang ajar, dasar bodoh. Kitab ini meski tak ada tulisannya, itu kitab rahasia paling tinggi batu pencerahan. Kitab sakti tanpa tulisan. Teknik sakti ini sudah melampaui tingkat dewa. Bisa disebut sebagai teknik sakti utama. Hah? Ini kitab sakti tanpa tulisan yang legendaris. Ini adalah teknik sakti nomor 1 di seluruh jagat. Keberuntungan anak ini benar-benar luar biasa. Kitab sakti tanpa tulisan, legenda yang ditinggalkan berdiri agung. Tak disangka, ternyata benar. Ketua Guru Agung, apa Anda tidak salah lihat? Ini jelas-jelas cuma tumpukan kertas sampah. Panjang, beraninya kamu meragukan Ketua Guru Agung. Apa aku benar-benar salah menilai? Orang ini benaran murid Guru Pak Dwi. Putri, ini tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Teknik sakti sehebat ini dengan bakatku, apa aku bisa mendapatkannya? Gawat, apa aku keceplosan? Rama menyiratkan agar identitasnya tidak dibongkar. Harus segera cari alasan. Semuanya, tadi sepertinya aku menemukan batu pencerahan ini rusak. Makanya, teknik sakti terkuat dikeluarkan. Guru, Kenapa Anda juga? Rama datang untuk menguji kita. Jangan sampai identitasnya terbongkar. Baiklah. Sudah kuduga, teknik sakti sehebat ini mana mungkin bisa kumiliki. Gimana kalau kita berdua seri saja? Aku tidak mengambil untung darimu, kamu juga jangan cari masalah denganku. Kalau memang cuma kebetulan, berarti aku yang menang. Kalau bicara soal menang dan kalah, Rama yang seharusnya menang. Dia tidak mempermasalahkanmu. Jangan tidak tahu diri. Yang mulia Putri Suci, anak ini mendapatkan kitab sakti tanpa tulisan. Bukankah karena batu pencerahan rusak? Itu cuma keberuntungan saja kan? Lagi pula, apa ketua tidak harus menuntut dia atas tanggung jawab merusak batu pencerahan? Kenapa malah salahku? Aku cuma orang biasa, mana mungkin bisa merusak barang berharga ini? Barangnya rusak di saat yang salah. Kamu ini benar-benar hoki banget. Kalau tidak, dengan bakat rendah kayak kamu, mana mungkin bisa bikin batu pencerahan mengeluarkan kitab sakti. Seperti itu. Rama ini benar-benar pembawa sial. Dulu batu uji sakti, lalu batu pencerahan, semua rusak disentuh olehnya. Hoki juga bagian dari kemampuan. Rama bisa buat batu keluarkan kitab suci tanpa tulisan. Meski tidak terima, kamu juga harus tahan. Dia tidak perhitungan denganmu. Kamu malah tidak mau diam. Kau! Calon istriku ini ternyata sangat sayang suaminya. Rian, aku saranin kamu mending cari tempat yang sejuk terus diam di sana. Sudahlah, masalah ini berhenti di sini. Jangan menghambat murid lain memahami teknik sakti. Dengar tidak? Ketua sudah bicara, kamu mending diam saja. Kau! Aku taat pada perintah Ketua Guru Agung. Ketua Guru Agung, apa batu pencerahan ini benar-benar rusak? Tapi tadi aku periksa, masih bagus saja. Hai, jangan bicara yang tidak seharusnya. Batu pencerahan ini tadi memang rusak, tapi ia memperbaiki diri sendiri. Sudahlah, cepat suruh murid alam suci pilih teknik sakti. Benar-benar tidak tahu kamu ini beruntung atau malah sial. Kali ini anggap saja kamu beruntung. Tapi kitab sakti tanpa tulisan ini, di dalamnya tidak ada satu tulisan pun. Orang biasa tidak bisa mempelajarinya. Sebaiknya kamu tahu diri, serahkan saja pada Ketua Guru Agung.
Ya, teknik sakti utama seperti ini tidak mungkin dibiarkan di tangan murid pekerja. Serahkan sekarang. Ini milik alam suci Gunung Agung. Kalau sesepuh menyuruhku menyerahkannya, aku pasti tidak akan menentang. Tapi di sini ada tulisannya. Kenapa kalian semua bilang tidak ada? Hentikan saja trikmu itu. Cuma seorang murid pekerja tak mungkin belajar kitab suci tanpa tulisan. Jangan pikir dengan pura-pura kamu bisa menipu kami semua. Benar, cepat serahkan. Atau tanggung akibatnya. Ketua Guru Agung, bocah ini mendapatkan teknik sakti utama. Dia bukan hanya tidak mau menyerahkannya, malah sengaja menipu. Aku sarankan dihukum seberat-beratnya. Teknik sakti ini karena dipahami oleh Rama, maka harus menjadi miliknya. Bahkan alam suci tidak boleh mengambilnya secara paksa. Ketua Guru Agung, apa Anda yakin akan menyerahkan teknik sakti utama pada orang biasa? Benar. Teknik sebagus ini diberikan kepada seorang pelayan, itu sia-siakan barang berharga. Ketua Guru Agung, mohon batalkan perintah Anda. Anak ini tak pantas memegang kitab sakti tanpa tulisan. Dengan bakat Rama, meski bisa pelajari teknik sakti dewa, tapi kitab sakti tanpa tulisan memang agak terlalu memaksa. Nanti takutnya dia gagal mempelajarinya, malah melukai dirinya sendiri. Ketua, mohon pertimbangkan lagi. Sebaiknya tarik kembali kitab sakti tanpa tulisan. Tarik apanya? Memang kalian bisa bikin batu pencerahan keluarkan kitab itu. Tanpa kejujuran manusia tidak bisa berdiri. Begitu juga dengan sekte. Aturan tetap aturan. Baiklah, jangan bahas lagi soal ini. Selamat Putri, Anda mendapatkan teknik sakti bumi. Di sini hanya Anda yang murid baru mendapatkan teknik ini. Alam suci Gunung Agung banyak orang berbakat. Prestasiku ini tidak seberapa. Lagi pula, mesin teknik sakti bumi sangat hebat. Dengan kekuatan sekarang belum bisa dipelajari. Harus menunggu sampai kekuatan dan wawasanku mencapai tingkat murid inti utama, baru bisa pelajari. Tak disangka, Rian berhasil mempelajari di tempat. Wah, teknik tubuh emas 9 putaran. Pemahamannya ini hanya 1 dalam 1000. Cuma lihat sekali, langsung bisa tingkat 1 teknik tubuh emas. Bakatnya luar biasa. Potensinya sungguh luar biasa. Walau temperamental, tapi dia berbakat dalam latihan. Putri, dia lagi ngapain? Astaga, dia mau ikutan Rian. Latihan teknik di tempat. Sampah yang bahkan tak punya kekuatan, mana mungkin bisa? Benar. Makanya tubuh orang biasa mempelajari kitab sakti hanya akan mati tragis. Jiwa dan tubuhnya akan musnah. Baguslah, karena ketua tidak ingin kehilangan muka. Biarkan dia mati sendiri karena latihan. Maka kita bisa mengambil kembali kitab sakti tanpa tulisan. Sok banget dia. Ya. Menyerah saja. Tunggu, apa itu?